Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim ulama, kemudian yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat asar yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada kesempatan kali ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang mulia, pertama-tama mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan begitu banyak anugerah dan karunia kepada kita semua. Terutama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerah agama kepada kita, anugerah untuk taat pada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah anugerah yang paling besar. Dalam satu riwayat disampaikan bahwa tidak ada anugerah yang lebih besar dari Allah kepada seorang hamba melebihi Allah memberi taufik pada hamba tadi untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Maknanya 2 rakaat itu taufik yang besar dari Allah. Ketika seseorang sholat sunnah saja diberi taufik oleh Allah untuk taat dengan sholat sunnah, itu adalah satu hal yang sangat membuat Allah suka. Maka bagaimana kira-kira dengan amalan fardu? Fardu itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada amal sunnah. Maka menunjukkan ketika seseorang digunakan, disibukkan oleh Allah dengan agama, ini tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba tadi. Maka mari kita syukuri anugerah agama yang Allah berikan kepada kita, taufik yang telah Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan pada kita untuk taat pada Allah, dengan harapan ketika kita bersyukur atas anugerah agama ini, Allah istiqomahkan kita dalam amal agama. Harapan hanya satu, ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat asar yang mulia, pada kesempatan yang singkat ini, insya Allah dalam 20-25 menit ke depan kita akan melanjutkan mendengarkan beberapa kisah dari kitab Hayatus Sahabah, kisah tentang kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu pembahasan dengan judul Ad-Da'wah lil Afrad wal Ashkhas. Jadi kitab ini dimulai dengan pembahasan babud dakwah ilallah, bab tentang dakwah. Dakwah itu artinya mengajak. Jadi sekarang pilihan kita itu umat manusia ini hanya 2, kalau enggak dakwah, kalau enggak mengajak, diajak oleh orang lain. Kalau kita enggak mau aktif, maka
secara otomatis pasif, tidak mau bergerak, akan digerakkan oleh orang lain. Itu pilihan sekarang. Jadi nggak ada bahasanya ya saya diam itu kemudian membuat saya menjadi bertambah baik, tidak bisa. Dengan kita diam tanpa bergerak, maka ahli-ahli batil yang akan bergerak. Nah, itu usaha namanya dakwah. Maka agama ini dimulai datangnya agama ke dunia itu, maka langkah pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi, nabi datang, agama datang. Maka yang pertama Allah perintahkan itu dakwah. Nah, kalau nabi diam saja, agama tidak sampai. Maka di sini kita akan dengarkan apa yang dibuat nabi pertama kali dalam agama ini ketika beliau diutus di umur 40 tahun. Dakwahnya nabi kepada perorangan dan beberapa orang-orang secara khusus. Jadi dakwah bisa jadi majelis besar macam tablik akbar, bisa jadi dalam afrad wal askhos, perorangan didatangi, orang-orang khusus. Dalam yang bab ini kita akan dengarkan dakwah Nabi kepada beberapa orang khusus. Dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Yang pertama dakwahnya Nabi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi datang wahyu, ini dakwah pertamanya. Akhraja telah meriwayatkan Al-Hafidz Abul Hasan Al-Atrabulusi, telah meriwayatkan Al-Hafiz Abul Hasan Al-Atrabulusi an Aisyah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidatina Aisyah beliau telah bercerita. Aisyah ini putrinya Abu Bakar. Jadi yang bercerita langsung putri, istri Nabi. Sayyidah Aisyah bercerita, kharaja telah keluar Abu Bakrin, Abu Bakar radhiyallahu anhu, yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menghendaki untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu shadiqun fil jahiliyah. Sedangkan Nabi dengan Abu Bakar, Nabi itu memang shadiqon, kawan karibnya Abu Bakar dimulai dari zaman jahiliyah. Belum lagi Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, memang Abu Bakar dengan Nabi ini bersahabat karib. Falakiyahu, maka Abu Bakar menjumpai Nabi, faqala. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Abul Qasim, ini kunyah Nabi, Abul Qasim, Abul Qasim. Wahai Abul Qasim, fukitta min majalisi qaumika wattahamuka bil aib li abaiha wa ummahatiha. Maka kata Abu Bakar, wahai Abul Qasim, engkau sekarang sudah tidak pernah lagi duduk-duduk di majelis-majelisnya kaummu. Bahkan wattahamuka, orang-orang jahiliyah, orang musyrik itu, musyrik Mekah menuduh engkau bahwa engkau menyebutkan hal-hal yang tidak pantas kepada Tuhan mereka. Jadi Nabi kan namanya dakwah, mengajak manusia pada Allah. Yang namanya dakwah tentu ada pembahasan ketuhanan di situ. Batu tidak layak jadi Tuhan, Tuhan itu Allah, Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Seperti Nabi Ibrahim, itu juga dakwahnya. Benda yang nggak bisa bergerak, yang tidak bisa berbicara, yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri, mana mungkin itu menciptakan dunia? Lah dia menyelamatkan dirinya sendiri saja nggak bisa, apa mungkin bisa menyelamatkan kalian nanti di akhirat? Ini dakwah. Lah hal yang seperti ini dianggap oleh musyrik Mekah mencela Tuhan mereka. Maka Abu Bakar mengatakan, ini Abu Bakar belum masuk Islam, awal dakwah. Apakah betul seperti itu? Faqala, maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, inni Rasulullah, wahai Abu Bakar, saya ini Rasulullah, saya utusan Allah. Langsung beritahu, saya ini utusan Allah yang menciptakan kamu, menciptakan saya, menciptakan dunia ini. Saya utusannya. Ad'uka ilallah, sekarang aku mengajak engkau untuk menyembah Allah. Falamma faragha min kalamihi, baru sedikit saja Nabi bicara, selesai Nabi berbicara agama sedikit, aslama Abu Bakrin, langsung Abu Bakar masuk Islam. Fangtalaqa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Abu Bakar masuk Islam, pergilah Nabi meninggalkan Abu Bakar. Wa ma bainal akhsyabain, tidak adalah di antara dua gunung di Mekah.
Jadi di Mekah itu ada dua bukit, bisa dikatakan gunung, Abu Qubais dan Gunung Ahmar. Maka penduduk Mekah dikatakan orang yang berada di antara dua gunung, dua bukit ini. Maka kata perawi, tidak ada orang yang berada di antara dua gunung ini, penduduk Mekah, ahadun seorang pun aktsara sururon yang lebih bergembira minhu daripada Nabi bi islami Abi Bakrin, karena masuk Islamnya Abu Bakar. Ini Nabi, beliau kalau ada orang dapat hidayah itu senangnya luar biasa. Jangankan Abu Bakar, ada satu orang Yahudi yang suka berkhidmat melayani Nabi, pemuda. Maka waktu itu pemuda Yahudi ini sakit, menunjukkan Nabi ada hubungan muasyarah, nggak ada larangan bergaul dengan orang non-Islam, boleh. Yang larangan itu hubungan akidah dengan mereka, jual beli untuk urusan apapun, ada hubungan segala macam tentang muamalah diperbolehkan. Maka Nabi kehilangan pemuda Yahudi itu, sampai singkat cerita Nabi dengar kabar ternyata pemuda itu sakit. Maka Nabi jenguk. Ketika Nabi jenguk, Nabi nengok, ini kesempatan, hati dia sedang lembut. Maka Nabi ajak, wahai pemuda, masuk Islamlah. Karena dakwah memang Nabi mengucapkan seperti itu, tapi sebelumnya Nabi sudah menampakkan akhlak yang baik, akhlaknya Islam. Semua contoh kebaikan sudah Nabi nampakkan kepada pemuda Yahudi ini. Jadi tinggal mendorong sedikit, mengajak. Maka waktu itu pemuda ini pun tidak langsung, maka dia menoleh pada ayahnya, minta persetujuan. Bagaimana kira-kira usulan Nabi Muhammad ini ngajak masuk Islam? Apa kata ayahnya? Atya' Abul Qasim, kamu sudahlah ikuti saja apa yang disarankan oleh Abul Qasim, oleh Muhammad ini. Singkat cerita waktu itu langsung masuk Islam. Maka ketika pemuda ini masuk Islam, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Orang itu kalau sudah Islam, walaupun belum sholat, belum taat, belum kerjakan amal lain, tiket surga itu udah dapat. Maka kita ini dengan orang Islam harusnya begitu. Jangan sibuk nganggap aliran-aliran ini itu yang berbeda dengan kita, sibuk nuduh neraka. Enggak. Orang ucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, punya iman, dan itu sudah menjamin dia masuk ke dalam surganya Allah. Maka Nabi, tidak ada orang yang lebih bergembira pada waktu itu di Mekah melebihi Nabi, karena beliau senang dengan masuk Islamnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa madha Abu Bakrin, dan ketika Nabi meninggalkan Abu Bakar, maka Abu Bakar pun pergi berjalan. Di waktu itu juga Abu Bakar berjalan, faroha, kemudian dia pergi berjumpa li Utsman bin Affan, jumpa dengan Utsman bin Affan, wa Thalhah bin Ubaidillah, jumpa dengan Thalhah bin Ubaidillah, wa Zubair bin Al-Awwam, dan jumpa dengan Zubair bin Al-Awwam, wa Sa'd bin Abi Waqqas, jumpa juga dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa aslamu, singkat cerita beberapa orang tadi, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dijumpai hari itu juga 4 orang ini masuk Islam. Kemudian tsumma ja'al ghad, besok harinya beliau jumpa dengan Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah ibnu Abdil Asad, Arqam ibnu Abil Arqam. Nah, ini ada 5 orang keesokan harinya. Fa aslamu, maka orang yang kelima di hari esok itu pun masuk Islam juga. Kata fil bidayah, hadis ini, riwayat ini ceritakan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ini yang akhirnya kita kenal, 4 orang di hari pertama, 5 orang di hari kedua. Ini biasa kita kenal dalam pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan nama Al-Asyrah Mubasysyarah bil Jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang ini adalah orang yang awal masuk Islam. Tadi 9 ditambah dengan Abu Bakar, jadi 10. Nah, ini masuk Islamnya memang tanpa mikir, karena mereka kenal dengan Rasulullah itu siapa. Maka di sini jadi pelajaran bagi kita, dakwah itu sebenarnya dimulai dengan kita memperbaiki diri. Mengajak ini satu perintah tersendiri, tapi jangan sampai kalau kita dakwah tapi diri kita tidak kita rubah. Kita nggak membuat amal agama dalam kehidupan diri. Nah, yang seperti ini sulit untuk dakwah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau sendiri mengajarkan bahwa, kata Nabi dalam satu hadis, bahwa agama yang Allah utus aku dikarenakannya, agama ini perumpamaannya kata Nabi adalah seperti air hujan. Jadi Nabi memberikan contoh agama itu seperti air hujan yang menyirami tanah. Lah tanah itu macam-macam keadaan. Yang singkat cerita kata para ulama, Nabi menerangkan panjang lebar, tanah itu ketika disirami hujan, hujan itu ketika menyirami, hujan datang, itu ibarat dakwah. Hujan datang, maka baru namanya nanti nampak muncul, oh ternyata di sini ada bibit jeruknya, oh di sini ada pohon berdurinya, oh ini bibit tumbuhan yang racun, oh ini bibit tumbuhan yang jadi obat. Kapan keluar ini? Ketika hujan turun. Kalau hujan nggak turun, bibit-bibit itu sama aja, semua dalam tanah dan tidak ada bedanya. Itu juga dakwah. Ketika Nabi belum mulai dakwah, sama saja semua manusia. Abu Bakar dengan Abu Jahal tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya juga dengan Abu Thalib seperti apa, tidak ada bedanya juga dengan Abu Sufyan. Jadi abu-abu itu banyak di Arab. Ada seperti Abu Bakar, diajak Nabi mulai disiram sedikit hidayah langsung masuk Islam, itu Abu Bakar. Ada namanya Abu Jahal, mulai dari Nabi dakwah sampai mati selalu kerjanya itu menyakiti Rasulullah sampai dia ini mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Ini Abu Jahal. Ada yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib mulai Nabi dakwah mendukung sampai dia wafat tetap mendukung, tapi nggak mau masuk Islam. Nah, yang penting saya dukung, tapi ya udahlah, dukung aja, kamu jalan aja, saya dukung. Yang terakhir Abu Sufyan. Awal mula apa yang Nabi buat selalu dia ganggu, tapi ternyata jatah hidayah ada. Akhirnya beliau pun menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah manusia yang seperti ini munculnya ketika ada dakwah, ketika ada gerak. Nabi datang pada Abu Bakar, diajak masuk Islam, baru muncul, oh ternyata di hatinya Abu Bakar itu ada intannya, ada berliannya. Ketika datang ke Abu Jahal juga begitu, oh ternyata di dalam hatinya ada bangkainya. Kita tahu yang biasa mungkin merayakan Maulid Nabi, Nabi juga punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi, paman kandung. Waktu Nabi lahir, ketika Rasulullah SAW lahir, maka orang yang paling bergembira dengan kelahiran Nabi itu Abu Lahab. Ini diceritakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Saking gembiranya pada waktu itu, budaknya Abu Lahab yang menemani ibunda Nabi Aminah waktu melahirkan berlari tergopoh-gopoh jumpa dengan tuannya Abu Lahab untuk mengabari, wahai tuan, keponakanmu lahir. Maka Abu Lahab nanya, laki-laki perempuan? Ah, laki-laki. Saking senangnya apa kata Abu Lahab, kamu karena menggembirakan aku, sekarang engkau aku merdekakan. Ini kata Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu jangan kita gambarkan orang yang penjahat kelas kakap, betul tidak ada kebaikan, tidak. Maka di dalam riwayat yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari, saudaranya Abu Lahab namanya Abbas. Abbas pun paman Nabi, bermimpi jumpa dengan Abu Lahab. Maka ditanya, Abu Lahab dah mati, apa kabar kamu? Maka kata Abu Lahab, oh hancur, celaka, hina, habis-habisan saya disiksa oleh Allah, tapi setiap hari Senin azab saya diringankan oleh Allah, karena Senin itu hari lahirnya Nabi. Setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah karena aku pernah bergembira dengan kelahirannya Muhammad. Ini orang begitu baik dalam hal itu dan belum ada dakwah. Ketika Nabi muncul, maksudnya diangkat jadi Nabi dan Rasul, baru nampak, oh ini Abu Jahalnya, oh ini Abu Lahabnya, ini Abu Bakarnya ketika ada dakwah. Nah, ini diantara beberapa riwayat yang mana juga diterangkan oleh hadis riwayat banyak, diantaranya Ibnu Ishaq mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, mada'autu ahadan ilal Islam illa kanat indahu kabwah wa taraddud wa nadhar illa Abu Bakrin.
Tidaklah aku mengajak seseorang masuk Islam, aku dakwah pada dia untuk agama, kecuali orang itu pertama mikir-mikir, kemudian dia agak sedikit ragu, dan dia menunggu-nunggu. Illa Aba Bakrin, kecuali Abu Bakar masuk Islam tanpa pikir terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang itulah kelebihan Abu Bakar, untuk kebaikan tuh nggak mikir. Boleh mikir, tapi hal-hal yang nggak jelas. Semua hal kalau nggak jelas baik buruknya ya dipikirkanlah. Tapi kalau perkara itu jelas baiknya, kenapa dipikirkan? Menunjukkan lemahnya keadaan iman. Lah ini pujian Nabi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ajmain. Jadi ini beberapa metode dakwah. Nabi mengajak dimulai dengan akhlak terlebih dahulu. Jadi memang nggak bisa namanya langsung dakwah. Jumpa orang, ayo sholat. Jumpa orang ngajak kebaikan langsung. Bisa, tapi dimulai yang terbaik seperti Nabi. Nabi itu sebelum dakwah umur 40, Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40. Selama 40 tahun itu Allah jaga akhlaknya Nabi. Perbuatan Nabi, mulut beliau dijaga, tubuhnya dijaga, lisannya dijaga, matanya dijaga, begitu sempurna. Baru ketika amal-amal diri, akhlak baik, perbuatan baik, berperilaku hidup baik, ketika satu kalimat keluar dari mulut beliau, ya Aba Bakrin ad'uka ilal Islam, Abu Bakar, aku sekarang ngajak kamu masuk Islam. Maka langsung hal yang seperti ini menjadi wajar, langsung orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Maka dakwah itu dimulai dengan diri kita sendiri. Baru juga langkah kedua, jangan cuma kita sendiri yang taat, tapi juga ada punya sifat dakwah. Karena agama ini muncul, tersebar ketika ada fikir seperti Nabi Abu Bakar. Jadi Nabi dakwah hari itu, Abu Bakar masuk Islam. Bukan Abu Bakar nunggu dulu jadi ustadz kan? Enggak. Hari itu juga Abu Bakar dakwah. Maka dakwah itu kalau ada orang mengatakan dakwah itu harus jadi ustadz besar, enggak. Jadi ustadz menyampaikan agama itu kalau membahas ilmu, taklim harus jadi ustadz. Tapi kalau dakwah tidak. Dakwah itu sangat mudah. Dakwah yang sempurna adalah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan dakwah yang sempurna. Lah sekarang azan itu disyaratkan orang alim. Apakah harus ustadz dia azan? Enggak. Bahkan kalau kita buka fikih, azan itu syaratnya cuma mumayyiz. Mumayyiz itu orang atau anak yang sudah pandai membedakan baik dan buruk. Mumayyiz kalau dalam bahasa fikih, makan sudah sendiri, tidak disuapkan. Cebok sudah sendiri, nggak dicebokkan. Nah kalau masih dicebokkan, nah, kok azan kan lucu. Sekitar umur 7 tahunan, kok sudah mumayyiz, maka anak seperti ini azan pun diperbolehkan. Ini boleh atau tidak ya? Kalau bagus dengan tidak, pembahasan lain. Bagus dengan tidak, pembahasan lain. Maka alhamdulillah ini ada beberapa riwayat yang kita dengar pada kesempatan yang singkat ini dalam waktu 25 menit. Semoga dari kisah dakwah Nabi kepada beberapa orang sahabat bisa kita ambil pelajaran dan kita bawa akhlak Nabi dan sahabat ini di tengah-tengah umat. Demikian mungkin yang bisa kita bahas. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.